Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai modul 7, yaitu remote access. Yang pertama ada pengenalan telnet dan SSH. Sebelumnya kita tahu bahwa remote itu menggunakan kabel. Pada Cisco di sini itu menggunakan kabel biru, yaitu konsol ya teman-teman. Nah, di sini kita menambahkan satu buah PC terlebih dahulu. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Kita hubungkan dari router ke PC. Di sini kita konsol ya teman-teman. Setelah itu ke PC, untuk di PC itu RS232. Nah, biasanya kita konfigurasi itu menggunakan router atau switch. Itu yang pada tab CLI. Nah, tab CLI itu hanya ada di Cisco ya teman-teman, di rel tidak ada. Untuk adanya kita membutuhkan kabel konsol yang dihubungkan ke komputer. Nah, ini contoh tab CLI-nya ya teman-teman. Biasanya kita konfigurasi di situ. Nah, untuk meremote-nya kita itu bisa masuk ke PC, ke desktop, ke terminal. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita bisa konfigurasi ya teman-teman. Kita bisa konfigurasi di sini menggunakan kabel. Jadi ini itu untuk pengganti tab CLI pada real device. Kita bisa menggunakan yang namanya terminal. Masalahnya kabel konsol di real device itu tidak panjang. Solusinya itu ada telnet dan SSH. Kita bisa ketik terlebih dahulu telnet dan SSH. Ini sebagai contoh. Nah, telnet dan SSH ini itu agar bisa meremote, tapi kita harus konfigurasi switch atau router menggunakan konsol. Setelah itu kita bisa meremote kapanpun. Nah, untuk meremote kita itu membutuhkan internet ya teman-teman, baik dari switch ataupun router. Kita lanjut ke konfigurasi telnet ya teman-teman. Untuk konfigurasinya di sini kita menggunakan router pada tab CLI. Kita masuk ke menu privilege terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke configuration. Di sini kita bisa kasih perintah yaitu line VTY 0. Line VTY itu artinya berapa orang yang bisa masuk secara bersamaan. Di sini kita bisa beri tanda tanya terlebih dahulu. Kita kasih tanda tanya. Nah, di sini ada 0 sampai 15. Itu bebas. Di sini itu saya kasih nomor 2. Jadi cuma 3 orang yang bisa masuk secara bersamaan ya teman-teman. Setelah itu enter. Di sini kita masukkan password. Untuk passwordnya bebas, tapi di sini saya menggunakan admin. Setelah itu kita login. Nah, login itu adalah saat masuk ke telnet nanti itu dimintai untuk masukkan password, yaitu yang admin itu ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke transport input telnet. Nah, di sini itu saya menggunakan telnet ya teman-teman. Jika kalian ingin SSH itu ya juga boleh, tapi di sini saya menggunakan telnet. Setelah itu kita masuk ke PC. Di sini kita menggunakan telnet karena tadi kita telnet ya teman-teman. Untuk hostname IP address itu di sini kita menggunakan yang 10.10.10. Ini gateway ya teman-teman, bukan IP address. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita kasih passwordnya. Nah, sudah bisa. Coba kita ke menu privilege ya teman-teman. Nah, di sini tidak bisa karena di sini kita belum menyeting agar bisa masuk ke menu privilege ya teman-teman. Kita setting terlebih dahulu. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita enable secret. Di sini contohnya sekolahan ID ya teman-teman. Saya menggunakan sekolahan ID. Nah, enter. Kita coba masuk lagi.
pada PC 10. Untuk connection type-nya di sini telnet masih utuh ya teman-teman, tapi untuk IP-nya di sini kita menggunakannya 20. Kita masukkan passwordnya. Nah, kita masukkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu privilege ya teman-teman. Kita coba ke menu configuration. Nah, di sini sudah bisa. Jadi seperti itu untuk konfigurasi telnetnya. Kita lanjut ke konfigurasi telnet menggunakan username. Misalnya ingin lebih secure atau tidak hanya memasukkan passwordnya, kita bisa menggunakan username ya teman-teman. Kita masuk pada tab CLI terlebih dahulu. Di sini kita kasih perintah dengan username admin1. Untuk username-nya itu bebas. Di sini saya menggunakan admin1 dan passwordnya juga bebas, tapi di sini saya tetap menggunakan admin1. Langsung enter. Setelah itu line VTY02. Setelah itu login lokal. Perbedaan antara login dan login lokal itu, untuk login itu hanya memasukkan password, untuk login lokal itu memasukkan username dan passwordnya ya teman-teman. Kita enter. Di sini kita lanjut transport input telnet. Nah, di sini kita masuk ke PC seperti yang tadi. Di sini kita telnet ya teman-teman. Untuk IP addressnya di sini kita menggunakan yang 30. Kita langsung ketikkan username-nya, masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah bisa semua ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk konfigurasi telnet menggunakan username. Kita lanjut konfigurasi SSH menggunakan router ya teman-teman. Di sini itu kita membutuhkan key, tapi di sini kita exit terlebih dahulu. Setelah itu untuk membutuhkan key, di sini kita bisa kasih perintah script to key generate RSA. Nah, di sini itu kita disuruh mengganti hostname ya teman-teman. Di sini kita menggunakan sekolahan. Setelah itu kita kasih perintah yang sama lagi. Nah, di sini itu kita juga disuruh bikin domain name-nya. Kita bikin terlebih dahulu, yaitu IP domain name sekolahan. Untuk name-nya itu bebas ya teman-teman. Di sini menggunakan sekolah.id.com. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada how many bits in the module. Nah, disarankan itu 1024 ya teman-teman. Kita enter. Setelah itu kita LAN VTY02. Setelah itu transport input SSH. Yang tadi kan telnet, sekarang SSH ya teman-teman, karena di sini kita konfigurasi SSH. Setelah itu kita masuk ke PC 11. Kita ke telnet SSH client. Nah, di sini itu SSH ya teman-teman. Untuk hostname-nya itu yang untuk hostname itu yang 40 dan untuk username-nya itu yang admin1. Kita langsung connect, kita masukkan passwordnya. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita masuk ke menu privilege. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk konfigurasi SS-nya. Nah, di sini juga bisa masuk ke menu configuration. Kita lanjut konfigurasi IP address pada switch ya teman-teman. Di sini kita konfigurasi IP-nya. Nah, di sini menggunakan switch 2 ya teman-teman. Di sini kita masuk ke menu privilege terlebih dahulu. Setelah itu ke menu configuration. Nah, di sini kita langsung masuk ke interface dan 20. Ini bebas mau VLAN berapa ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 20. Setelah itu kita masukkan IP address-nya, yaitu
20.20.20.1, maaf 20.20.20.15, dengan subnet masknya itu seperti biasa, yaitu 255.255.255.0. Di sini kita juga masukkan si gateway-nya, yaitu IP default. Maaf, di sini saya typo ya teman-teman, harusnya default gateway 20.20.20.1. Di sini saya ulangi karena saya typo. Kita ganti. Nah, sudah. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk IP-nya dengan do show IP interface brief. Di sini kita spasi. Nah, di sini VLAN 20 sudah masuk ya IP-nya, dan untuk statusnya juga sudah up. Jadi seperti itu untuk konfigurasi IP address pada switch. Nah, kita lanjut yang terakhir, yaitu konfigurasi SSH menggunakan switch. Nah, di sini saya sudah membuat IP-nya ya pada VLAN 10 dan VLAN 20, dan statusnya juga sudah up. Nah, jika kalian belum membuatnya, kalian bisa membuat terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita lanjut mengkonfigurasi key-nya dengan cara crypto key generate RSA. Nah, di sini kita disuruh membuat hostname-nya, kita buat yaitu hostname SMK Sragi. Itu bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan SMK Sragi. Setelah itu IP domain name smksragi.id.com. Setelah itu kita lanjut. Nah, inti untuk how many bits in the modules itu masih sama, yaitu 1024. Setelah itu kita lanjut membuat username-nya. Di sini admin 2 itu bebas. Untuk passwordnya juga kita samakan, yaitu admin 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung line PTY02 transport input SSH. Setelah itu kita login lokal. Kita masuk ke PC. Di sini menggunakan PC 11, kita masuk. Untuk IP-nya di sini 20 ya teman-teman, yang 20, dan untuk username-nya itu yang baru, yaitu admin 2. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, maaf typo ya teman-teman, jadi saya ulangi. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita coba menu privilege. Ini tidak bisa, kita setting terlebih dahulu pada switch-nya. Di sini kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita setting agar bisa masuk menu privilege. Di sini enable secret sekolahan.id. Nah, kita langsung masuk ke PC-nya. Di sini kita menggunakan PC 10. Di sini kita masukkan IP-nya. Di sini itu yang 20 ya teman-teman. Untuk username-nya admin 2. Kita konekkan. Di sini kita masukkan passwordnya. Setelah itu masuk ke menu privilege. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba masuk ke configuration. Nah, di sini juga sudah bisa. Jadi seperti itu untuk tutorialnya ya teman-teman. Nah, itu saja video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.